Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, tanggal 5 Desember 2022. Diambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 29. Dikatakan, jika kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 28 dikatakan, maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan diri, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Berarti nats ini adalah sebagai penantian kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ke dunia ini. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Bukan dalam dosa mereka, tetapi dari dosa mereka. Dan menguduskan mereka melalui kebenaran. Dan agar Ia menjadi juru selamat yang sempurna bagi kita. Kita harus bersekutu dengan Dia oleh tindakan iman pribadi. Kristus telah memilih kita. Kita telah memilih Dia. Dan oleh pilihan ini kita dipersatukan dengan Dia. Dan hidup mati bagi kita. Tetapi persatuan ini hanya bisa dipelihara oleh senantiasa waspada agar jangan kita jatuh kepada pencobaan dan membuat pilihan lain. Karena kita jatuh, karena kita tetap bebas memilih Tuhan. Lain jika kita menghendaki demikian. Bersatu dengan Kristus berarti tidak pernah berhenti menyukai Dia dalam segala tindakan dan pemikiran kita. Kita harus menganggap bahwa diri kita adalah bagian dari keluarga Kristus dan kita mengikut Dia sebagai anak-anak yang kekasih. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Tidakkah kita menghormati Bapa kita dan keluarga kita? Dalam nats kita di pagi, renungan kita di pagi hari ini dikatakan, jika kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Nabi Yesayas pernah menggambarkan kebenaran. Kebenaran harus dipakai orang yang percaya kepada Yesus Kristus setiap hari. Dan dikatakan pakaian pesta itu adalah jubah kebenaran yang disediakan Allah dalam kasih karunia-Nya melalui iman kepada Yesus Kristus, tertulis dalam Yesaya 61 ayat 10. Mengenakan pakaian pesta itu berarti kesediaan kita mengerti dan melakukan firman Tuhan untuk mencapai kesucian hidup yang dikehendakinya. Pernah Tuhan Yesus membuat perumpamaan dalam perumpamaan perjamuan kawin, adalah perumpamaan saat Allah mengundang manusia masuk dalam kerajaannya. Ketika undangan menolak undangan tersebut,
Undangan dialihkan kepada mereka yang sebenarnya tidak layak mendapat undangan. Saat bangsa Israel tidak mengindahkan undangan Allah dengan menolak Yesus sebagai Mesias. Undangan keselamatan itu diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan orang lain. Sekalipun kita menjadi orang yang mendapat undangan, tetapi kita harus mengenakan pakaian pesta. Pasti dianggap kita layak dan pasti akan disingkirkan bila kita tidak memakai pakaian pesta, yaitu kebenaran. Berjubahkan kebenaran, dipakaikan dengan jubah kesempurnaannya, yaitu percaya kepada Yesus Kristus dan menghidupi kehidupan tabiat Kristus, yaitu kebenaran. Sewaktu sesudah Anda memikirkan tentang pakaian pesta akan dikenakan saat perjamuan di kerajaan Allah digelar, sudahkah kita memakai setiap saat, yaitu jubah kesempurnaan yang diberikan Allah, yaitu melalui mengimani Yesus Kristus, anaknya yang dari kebenaran itu, karena Allah sendiri kebenaran. Itu harus kita lakukan di setiap sendi kehidupan kita, di setiap gerak kehidupan kita. Kita harus meneladani, kita harus mengenakan jubah, yaitu jubah kesucian melalui penebusan atau pembasuhan darah Yesus Kristus. Pakailah hidup kebenaran seperti memakai jubah kesempurnaan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami haturkan di pagi hari ini, karena berkat kasih setiamu menyertai kehidupan kami, sehingga kami beroleh keselamatan di pagi hari ini. Sebelum kami melakukan tugas-tugas kami di hari ini, Tuhan, tolonglah kami supaya kami tetap setia mengikuti Engkau, setia kami dalam kebenaran, setia kami mengingat apa yang Tuhan perbuat kepada kehidupan kami, supaya kami berlaku kebenaran sebagai dampak iman yang Kau tanamkan dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, tolonglah kami pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkatilah pekerjaan kami, tugas-tugas kami pada hari ini. Tuhan, segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.